berikut data untuk mengisi tabel-tabel pada UMKM. Nah, yang pertama itu laporan harian. Nah, contoh uang modal yang kita punya itu 1.200.000. Nah, terus kita contohnya tanggal 1 Januari 2024. Keterangannya pembelian beras sebesar 125.000. Kalau pembelian dimasukkan di pengeluaran. Untuk mengisi saldo ini, caranya yang baris pertama, uang modal ditambahkan dengan pemasukan, lalu dikurangkan dengan pengeluaran. Nah, contoh transaksi selanjutnya penjualan beras sebesar 75.000. Nah, ini caranya berbeda ya. Ini caranya saldo, lalu ditambahkan dengan pemasukan, dikurangkan dengan pengeluaran. Nah, ini bisa ditarik aja. Tapi contohnya pembelian gula. Contohnya sebesar 150.000. Otomatis dia akan mengurangkan. Nah, dan selanjutnya begitu. Selanjutnya pada PJBL laporan pembelian. Nah, ini contoh transaksinya itu, contohnya pada tanggal 1 Januari juga 2024. Kode barang. Kode barang kita lihat data dulu. Kita mau beli beras, berarti beras kan B2. B2 up, karena kita menggunakan data vertikal kah? Makanya dari itu kita menggunakan VLOOKUP. Lalu ini kode barang, titik koma, kita pergi ke sheet data, lalu kita plot tabelnya, lalu kita absolutkan. Karena kita memilih nama barang, lalu kita memilih angka 2, kolom kedua, lalu 0. Nah, jumlahnya ini tergantung sesuai dengan pembelian UMKM. Contohnya kita membeli 10 kilo. Untuk harga beli ini sama, VLOOKUP. Ini titik koma, data, lalu blok tabelnya diabsolutkan dan kita mengambil harga beli. Jadi kita mengambil kolom ke-3. Oke. Untuk total pembelian ini tinggal jumlah dikalikan dengan harga beli. Contohnya B03 minyak ya. Ini lalu bisa ditarik aja. Ini NA karena belum dimasukkan. Nah, contohnya ini ya. Ini kita beli 5. Ini tarik aja. Dan ini tinggal ditarik saja. Nah, begitu selanjutnya. Selanjutnya untuk laporan penjualan. Nah, contohnya tanggal 1 Januari juga kita menjual kode barang. Kode barangnya contohnya kita menjual beras. Beras tadi B02 ya. Lalu untuk nama barang sama, VLOOKUP. Lalu B02 ini titik koma pada sheet data, blok tabel, lalu diabsolutkan, lalu titik koma. Juga karena kita mengambil kolom ke-2, lalu 0. Beras. Penjualannya 5. Nah, harga jual ini sama, VLOOKUP. Nih, titik koma, tabel, diabsolutkan. Kita mengambil kolom ke-4 karena kita mau mencari data tentang harga jual. Nah, total penjualan ini tinggal dikalikan dengan nih. Nah, contohnya B03 ya, karena kan tadi kita membeli itu. Nah, ini contohnya, tadi kan belinya cuman berapa ya? 5. Contohnya kita jual 2. Ini tinggal tarik aja. Tinggal tarik. Nah, begitu seterusnya juga sama. Nah, untuk kartu stok
persediaan barang. Contohnya B01, kita mengambil per barang aja ya. Untuk mengisi nama barang itu sama VLOOKUP ini, lalu di titik koma, lalu ini di blok, absolutkan, titik koma. Dua, karena nama barang, titik koma nol. Lalu ini kita tarik aja. Lalu untuk stok awal juga ada pada data. Nah, jadi kita menggunakan VLOOKUP B01, B ini kode barang, titik koma, kita blok, absolut, lalu kita ambil kolom ke 5, karena kita mengambil data stok. Ini begitu selanjutnya, tarik aja. Ini sama dengan if kita ambil pada laporan pembelian. Ini kita blok di sini. Ini karena contohnya cuma 2 ya, kita cuma blok 2, lalu kita absolutkan, titik koma, kita ambil ini, ambil data gulai. Berapa penjualan data gulai gitu. Terus kita titik koma, lalu kita lagi pergi ke pembelian, lalu kita blok ke jumlah, dan jumlah barang yang dibeli berapa gitu. Diabsolutkan lalu di enter. Ini 0 karena gula itu tadi tidak membeli ya, tidak ada pembelian. Nah ini untuk jumlah penjualan, hampir sama, ini sum if, lalu pembelian ini kita blok, dan absolutkan, koma, ini gula, koma, dan kita blok pada jumlah, terus absolutkan, enter. Karena tadi gula itu tidak ada data penjualan jadi kayak 0. Nah, stok akhir ini mudah ya. Tinggal kita stok awal ditambah dengan jumlah stok pembelian, lalu dikurangi dengan stok penjualan. Nah, ini 5. Stok 5 karena tidak ada penjualan dan pembelian. Lalu kita tarik aja. Ini stok akhirnya 15 karena stok awal 10, lalu ditambahkan 10 dikurangi 5 jadi 15. Nah, untuk mengisi keterangan ini sama dengan if jika ini stok akhir lebih dari 10, lebih dari sama dengan 10, maka titik koma bisa dikatakan stok aman. Nah, jika if ini pakai n karena kita gunakan jika stok akhir ini kurang dari 9, kurang dari sama dengan 9, dan stok akhir ini lebih dari sama dengan 1, maka bisa dibilang stok menipis. Dan selanjutnya stok habis. Ya, nah, ini contohnya kalau nol ya. Dan ini contohnya kalau ya nol aja sih. Tertarik coba. Nah, dia stok habis ya kalau nol. Kita hapus saja. Nah, selanjutnya pada sheet pengeluaran ini sesuai dengan pengeluaran yang ada pada UMKM. Contohnya tuh contoh tanggal berapa ya? 5 Januari 2024. Ada pengeluaran jempitan sebesar 10.000. Terus pada tanggal 10 Januari contohnya ada pengeluaran ini kasbon ya sebesar 70.000, jangan deh 20.000. Nah, contoh ini kita tambahkan. Nah, pada
Ini pada sheet laba rugi ini tinggal kita jumlahkan. Itu pendapatan kita ambil di penjualan. Nah, kita samakan totalnya ini. Karena kita contohnya tadi cuma 2, jadi kita tambahkan ini ya. Total penjualan dari 2 ini. Harga pokok penjualannya kita ambil di pembelian. Laba kotor tinggal kita kurangkan ya. Ini minus karena penjualannya tuh tadi nggak seberapa dibanding dengan harga pokoknya. Nah, beban operasional ini didapat dari laporan pengeluaran ini. Ini ya total ya. Nah, ini laba kotor dikurangi dengan beban operasional. Ini nggak apa-apa minus karena stoknya itu masih lumayan banyak ya. Ya sudah segitu aja. Terima kasih.